Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ega Pratiwi, kelas Gizi 2D, NIM 2207026103. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem penginderaan. Jenis-jenis sistem penginderaan atau panca indera pada manusia dibagi menjadi 4, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, dan indera penciuman. Yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan merupakan salah satu bagian dari panca indera yang memiliki fungsi sebagai reseptor untuk menerima cahaya atau fotoreseptor yang selanjutnya akan diproses menjadi suatu penglihatan. Mata merupakan alat indera penglihatan yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk, memusatkan perhatian pada objek yang dekat dan jauh, serta menghasilkan gambar yang visual yang dengan segera dihantarkan pada otak. Adapun fungsi mata, yang pertama, menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantara serabut nervus opticus. Yang kedua, menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Berikutnya ada bagian-bagian mata. Mata terdiri atas dua bagian, yaitu organ oculi accessoria atau alat tambahan mata dan organ oculus atau bola mata. Yang pertama, organ oculi accessoria atau alat tambahan mata terdiri menjadi 4, yaitu alis mata untuk mencegah masuknya kotoran atau keringat ke mata. Yang kedua, kelopak mata untuk menutup bola mata, melindungi mata dari benda-benda asing seperti debu dan membuang kotoran yang menempel pada mata. Yang ketiga, kelenjar air mata yang menghasilkan cairan air mata sehingga menjaga bola mata agar tetap basah atau lembab dan bersih. Yang keempat ada bulu mata untuk mengurangi cahaya masuk ke mata dan mencegah kotoran masuk ke mata seperti debu. Berikut ini ada gambar lebih jelas beserta fungsinya dari bagian mata. Ada kelopak mata, bulu mata, kornea, sklera, air mata, pupil, dan konjungtiva. Yang kedua ada okulus atau bola mata. Berikut gambar beserta penjelasan singkat dari bagian mata. Yang pertama, sklera. Sklera adalah bagian dinding mata yang berwarna putih. Tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada irensi otot menebal menjadi 3 mm. Yang kedua, ada humor aqueous atau cairan jernih dan cairan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Yang ketiga, ada humor vitreous atau gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina. Dan yang keempat, ada bintik kuning yang berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskan ke otak. Selanjutnya ada bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama ada otot mata. Otot mata terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada M. rectus medialis yang menarik bola mata ke dalam. Yang kedua ada M. rectus lateralis yang menarik bola mata ke samping. Yang ketiga ada M. rectus superior yang menarik bola mata ke atas. Yang keempat ada M. rectus inferior yang menarik bola mata ke bawah. Yang kelima M. obliquus inferior yang memutar ke samping atas. Dan yang terakhir M. obliquus superior yang memutar ke samping dalam. Berikutnya ada bagian syaraf mata. Terdapat syaraf yang sangat penting bagi mata, yaitu syaraf kranial. Adapun dua nervus kranial yang paling penting dalam mengatur mata yaitu yang pertama, nervus opticus 2, memiliki fungsi utama untuk asosiasi dari apa yang ditangkap oleh mata, berhubungan ke area kalkarina Brodmann 18 yang merupakan area asosiasi dari penglihatan. Yang kedua ada nervus oculomotor 3, memiliki fungsi untuk motorik dari bola mata. Yang ketiga ada bagian bola mata bagian dalam. Bola mata bagian dalam terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama tunika fibrosa, yang merupakan lapisan terluar bola mata, terdiri dari kornea di bagian interior dan sklera di bagian posterior. Yang ketiga ada tunika vasculosa,
merupakan lapisan tengah bola mata dan terdiri dari 3 bagian, dari posterior ke anterior, yaitu koroid, corpus ciliaris, dan iris. Yang ketiga ada tunica nervosa atau retina, merupakan lapisan bola mata yang paling dalam, yaitu retina, melapisi 3/4 posterior bola mata dan merupakan awal jalur penglihatan. Berikutnya ada penyakit dan gangguan pada mata, yaitu ada kebutaan, astigmatisma atau mata silindris, pinguecula, pterygium, buta warna, presbiopi atau penuaan mata, rabun senja atau hemeralop, rabun dekat atau hipermetropi, rabun jauh miopi, katarak, dan mata juling. Di samping ini terdapat contoh gangguan berupa mata juling. Untuk sistem penginderaan yang kedua ada indera pendengaran. Apa itu indera pendengaran atau telinga? Telinga merupakan salah satu organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Telinga terbuat dari daging dan tulang rawan yang bentuknya mirip dengan rumah siput. Telinga berjumlah sepasang, satu sama lain terletak simetris pada bagian yang berlawanan di kepala untuk menjaga keseimbangan dan lokalisasi suara. Suara adalah bentuk energi yang melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Adapun fungsi dari telinga, yang pertama untuk mendengarkan, yang kedua menjaga keseimbangan tubuh, yaitu yang pertama keseimbangan statis, di mana kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap atau berdiri. Yang kedua keseimbangan dinamis atau kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan saat bergerak. Berikut adalah gambar telinga manusia. Dapat dilihat telinga dibagi menjadi 3 area, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikutnya ada syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, syaraf vestibulokoklear, merupakan syaraf kranial ke-8 yang berperan dalam proses mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, nervus cochlearis atau nervus auditorius, yang memiliki 2 bagian. Bagian pertama yaitu bagian vestibular rongga telinga dalam, yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan, bergerak menuju nukleus vertibularis yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medula oblongata. Lantas kemudian bergerak terus menuju cerebellum. Yang kedua ada bagian cochlearis. Pada nervus auditorius adalah saraf pendengaran yang sebenarnya. Yang terakhir ada syaraf nervus vestibularis, tersebar hingga kanalis semisirkuleris, mengantarkan impuls-impuls menuju otak. Impuls-impuls ini dibangkitkan dalam kanal-kanal tadi, karena adanya perubahan kedudukan cairan dalam kanal atau saluran-saluran itu. Berikut ada anatomi telinga. Telinga terbagi dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga luar atau auris eksternal terdiri dari yang pertama, daun telinga atau auricula. Yang kedua, lubang telinga atau meatus acousticus externus, serta dibatasi oleh gendang telinga atau membran timpani. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari 2 bagian, yaitu ossicle dan saluran eustachius. Ossicle merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang menjadi bagian dalam ossicle, yaitu meleus atau tulang martil, incus atau tulang landasan, dan stapes atau tulang sanggurdi. Berikutnya ada selaput pendengaran atau gendang telinga.
Gendang telinga akan bergetar jika ada suara yang masuk melewati saluran telinga. Yang berikutnya, saluran eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut. Fungsinya mengatur keseimbangan tubuh. Yang terakhir ada telinga bagian dalam, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu koklea atau rumah siput, yang kedua saluran setengah lingkaran, dan yang ketiga tingkap jorong atau oval dan tingkap bulat. Berikut adalah gambar dari telinga bagian dalam. Berikutnya ada urutan proses terdengarnya bunyi. Yang pertama, gelombang bunyi dikumpulkan oleh daun telinga dan diteruskan ke saluran telinga luar. Yang selanjutnya, gelombang bunyi menggetarkan membran timpani dan diteruskan ke telinga tengah. Berikutnya, gelombang bunyi menggetarkan tulang-tulang pendengaran atau malleus, incus, dan stapes. Berikutnya, tingkap oval bergetar sehingga perlimfe pada skala vestibuli juga bergetar. Berikutnya, getaran perlimfe melintasi membran vestibularis sehingga menggetarkan membran basilaris. Berikutnya, sel-sel rambut bergerak dan menyentuh membran tektorial sehingga menimbulkan impuls listrik. Yang berikutnya, impuls dikirim ke saraf otak 8 dan diteruskan ke korteks otak bagian pendengaran. Yang terakhir, impuls listrik diterjemahkan menjadi suara. Berikut merupakan gangguan atau penyakit pada sistem pendengaran, yaitu ada labirintis, otitas media atau radang telinga, cellulitis, kolesteatoma, penyakit Meniere, dan perikondritis. Yang ketiga, sistem penginderaan yaitu indera pengecap. Berikutnya ada anatomi lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Secara garis besar, lidah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, 2/3 depan yang disebut apex, dan yang kedua, 1/3 belakang yang disebut dorsum. Lidah secara anatomi terbagi atas 2 bagian, yakni 1, apek lingual atau ujung lidah, yang kedua korpus atau dorsum linguae atau badan atau bonggol lidah, dan yang ketiga radix linguae atau pangkal lidah. Berikut permukaan lidah. Permukaan lidah terdiri dari papila yang di dalamnya terdapat lebih dari 10.000 tunas pengecap atau sel reseptor. Yang kedua, selaput yang berlendir. Yang ketiga, papila berfungsi membentuk untuk memegang makanan. Yang keempat, papila memiliki kuncup pengecap untuk menentukan apakah suatu makanan berasa manis, asam, pahit, atau asin. Selanjutnya ada fungsi lidah. Yang pertama sebagai indera pengecap, yang kedua sebagai alat berbicara, yang ketiga pengatur letak makanan saat dikunyah, yang keempat membantu menelan, yang kelima merasakan panas, dingin, kasar, dan halus, dan yang keenam sensasi penimbul rasa, yaitu ada rasa pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya kina, kafein, nikotin, dan lain-lain. Yang kedua ada rasa asin, ditimbulkan oleh kation atau Na+, K+, atau Ca+. Yang ketiga ada rasa manis, ditimbulkan oleh gugus OH dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino. Dan yang terakhir ada rasa asam, ditimbulkan oleh ion H. Berikutnya ada cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut merangsang ujung-ujung saraf pengecap, diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak, otak menanggapi rangsangan, sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Berikutnya ada otot lidah. Otot lidah dibagi menjadi 2. Yang pertama otot intrinsik, yaitu membuat
lidah mampu mengubah-ubah bentuk lidah, seperti memanjang, memendek, dan membulat. Yang kedua ada otot ekstrinsik, membuat lidah dapat bergerak mengelilingi rongga mulut, menekan langit-langit dan gigi, kemudian mendorongnya masuk ke faring. Berikutnya ada macam-macam papila lidah. Yang pertama ada papila filiformis. Papila filiformis banyak dan menyebar pada saluran permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengecapan. Yang kedua ada papila circumvallata, memiliki bentuk V dan terdapat 8-12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Yang ketiga ada papila fungiformis, yaitu tonjolan dengan tangkai kecil yang menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Dan yang keempat ada papila foliata, merupakan penonjolan yang sangat padat sepanjang pinggir samping belakang lidah. Berikutnya ada fisiologi pengecapan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Yang berikutnya, tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sensitif atau mikrofili. Larutan kimia makanan saat berkontak dengan mikrofili merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke syaraf dan otak. Impuls diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Berikutnya, otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Ada pula persyarafan lidah, yaitu ada 3. Yang pertama syaraf sensori, yang kedua syaraf pengecap, dan yang ketiga syaraf motorik. Berikut ini ada kelainan dan penyakit pada indera pengecapan. Yang pertama sariawan, ada peradangan lidah, leukoplakia, kanker lidah, oral candidosia, pesuret tongu, geografik tongu, tonguti, bifid tongu, dan makroglossia. Yang terakhir, sistem penginderaan indera penciuman. Morfologi dan anatomi hidung. Rongga hidung punya 3 lapisan yang dipisahkan oleh tulang. Rongga atau ujung-ujung cabang syaraf kranial, yaitu syaraf olfaktori atau syaraf pembau. Hidung terlindungi dari lapisan tulang rawan dan bagian rongga dalam mengandung sel-sel epitel yang berfungsi untuk menerima rangsang kimia. Yang ketiga, indera pembau berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Yang keempat, epitelium pembau mengandung 20 juta sel-sel olfaktori yang khusus dengan akson-akson yang tegak sebagai serabut-serabut saraf pembau. Yang kelima, di akhir setiap sel pembau pada permukaan epitelium mengandung beberapa rambut-rambut pembau yang bereaksi terhadap bahan-bahan kimia atau bau-bauan di udara. Bulu hidung di dalam kaviti hidung menapis debu dan mikroorganisme dari udara yang masuk dan lapisan mukus yang memerangkapnya. Berikut ada anatomi bagian luar hidung. Ada pangkal hidung, puncak hidung, lubang hidung, kolumela, sayap hidung, dan batang hidung. Dan berikut ada pula anatomi bagian dalam hidung. Ada tulang hidung, serabut syaraf pembau atau olfaktori, serabut syaraf ke otak, silia saraf pembau, dan lendir. Selanjutnya ada rongga hidung. Yang pertama, rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut. Yang kedua, rongga hidung terdiri atas vestibulum, rambut halus, struktur konka, dan sel silia. Yang berikutnya ada septum nasi, bagian yang menopang dorsum nasi atau badan hidung, batang hidung, dan membagi rongga hidung menjadi 2 bagian, yaitu membagi kavum nasi kanan dan kiri. Yang ketiga ada konka atau tonjolan yang terdiri dari tulang rawan yang terpisah dengan tulang sekitarnya. Selanjutnya ada cara kerja indera penciuman. Yang pertama, indera penciuman atau pembau dibangun oleh jaringan epitel olfaktori dan sel-sel reseptor olfaktori.
Yang kedua, sel olfaktori merupakan sel saraf yang terdapat di dalam lapisan mukus atau lendir jaringan petel rongga hidung bagian atas. Dan yang ketiga, sel reseptor olfaktori memiliki rambut olfaktori yang terbenam dalam lapisan mukus. Pada rambut olfaktori inilah terdapat protein reseptor bau. Berikutnya ada kelainan pada indera penciuman, yaitu ada sinusitis, ada rinitis atrofi, rinitis vasomotor, kanker hidung, polip, pilek atau flu, dan bersin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.